Episode 4. Pertemuan dengan dunia lain. Pada usia 10 tahun, Sangkala tidak lagi menghitung waktu seperti anak-anak lain. Ia tidak mengenal penanda musim dari upacara desa atau panen bersama, melainkan dari arah angin, dari perubahan warna daun, dan dari cara manusia memandangnya ketika ia melangkah keluar dari hutan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di batas pepohonan ketika Sangkala berdiri diam, menatap ke arah jalan tanah yang mengarah ke sebuah desa yang lebih besar dari yang pernah ia singgahi. Di kejauhan, suara manusia terdengar lebih ramai. Teriakan pedagang, ringkik sapi, dan denting kayu saling beradu. Ia menggenggam kain di pinggangnya, memastikan ikatannya kuat. Ikat kepala kain polos masih terpasang rapi di dahinya, bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai penanda dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa manusia lebih mudah menerima anak yang tampak punya bentuk, meski hanya sedikit. Hari ini, gumamnya pelan. Aku keluar. Langkah pertama selalu yang paling berat. Desa itu terletak di persimpangan jalan dagang kecil, tidak besar, tidak pula sepenuhnya miskin. Rumah-rumah Banggung berdiri rapat, bau asap dapur bercampur dengan aroma keringat dan hasil bumi. Orang-orang lalu lalang tanpa benar-benar saling memperhatikan, sebuah keuntungan bagi anak sepertinya. Sangkala berjalan pelan, tidak menunduk, tetapi juga tidak menantang pandangan siapapun. Ia telah belajar bahwa mata adalah senjata pertama. Terlalu rendah berarti lemah, terlalu tajam berarti ancaman. Di pasar, ia berhenti di dekat tumpukan kayu, berpura-pura mengamati ayam yang dikurung dalam anyaman bambu. Sebenarnya, ia sedang mengamati manusia. Seorang pedagang kain berbicara lantang, seorang perempuan menawar dengan suara keras. Dan di sudut pasar, seorang lelaki bertubuh besar duduk mengawasi segalanya dengan mata setengah tertutup. Dari pakaiannya, Sangkala tahu ia bukan rakyat biasa. Kepala orang-orang seperti itu, pikir Sangkala, yang membuat dunia bergerak. Ia belum tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus terlihat berguna. Kesempatan datang tanpa suara. Seorang bocah desa berlari tergesa, membawa kendi air, lalu tersandung. Kendi itu pecah, air mengalir ke tanah. Orang-orang tertawa kecil, lalu kembali pada urusan masing-masing. Sangkala melangkah maju. Ia membantu bocah itu berdiri, memungut pecahan kendi, dan tanpa diminta, berlari ke sungai terdekat untuk mengisi air kembali menggunakan wadah bambu bekas. Ketika ia kembali, bocah itu menatapnya dengan mata terbelalak. Kau bukan orang sini," katanya. "Tidak," jawab Sangkala jujur. "Kenapa kau menolong?" Sangkala terdiam sejenak, lalu berkata, "Karena aku bisa." Jawaban itu sederhana, tetapi cukup. Seorang perempuan tua yang melihat kejadian itu mengangguk pelan, menggumam pada yang lain. Bagi Sangkala, itu bukan pujian, itu adalah tanda pintu terbuka sedikit. Menjelang siang, ia sudah diberi sisa nasi dan ikan asin. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menghangatkan perut, dan yang lebih penting, memberinya alasan untuk tetap berada di sana tanpa diusir. Ia duduk di bawah pohon asam di tepi pasar, memerhatikan pergerakan orang. Disitulah ia melihat dunia yang berbeda dari hutan. Dunia di mana kata-kata, hubungan, dan posisi lebih menentukan daripada kekuatan tangan. Seorang lelaki muda menghampirinya. Pakaiannya lebih rapi dari kebanyakan orang, dan di pinggangnya tergantung pisau kecil. "Kau sendirian?" tanyanya. Sangkala mengangguk. "Umurmu?" 10, jawabnya tanpa ragu. Lelaki itu menatak sejenak,
"Kau kuat." Sangkala tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengangkat keranjang kayu di dekatnya, cukup berat untuk ukuran anak seusianya, lalu meletakkannya kembali tanpa suara. Lelaki itu tersenyum tipis. "Namamu?" Sangkala berhenti sejenak. Nama adalah perkara lain. Nama bisa menjadi beban. Sangkala. Alis lelaki itu sedikit terangkat, tetapi ia tidak tertawa. "Nama yang berat." "Dunia juga berat," jawab Sangkala pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, seseorang tertawa bukan untuk mengejek. Menjelang siang, Sangkala diajak membantu membersihkan halaman sebuah rumah besar di pinggir desa. Bukan rumah bangsawan, tetapi rumah orang yang punya pengaruh. Disitulah ia melihat bagaimana perintah diberikan tanpa teriakan, bagaimana orang lain bergerak karena kebiasaan, bukan karena paksaan. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Setiap gerakannya cepat, terukur. Ia tidak ingin menonjol, tetapi juga tidak ingin dianggap lambat. Ia tahu keseimbangan itu penting. Seorang perempuan keluar membawa air. "Anak hutan?" tanyanya. "Anak jalan," jawab Sangkala. Perempuan itu tersenyum kecil. "Kau bisa tinggal malam ini. Besok kita lihat." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Sangkala artinya besar. Satu malam di dunia manusia tanpa diusir. Malam itu, ia tidur di serambi rumah, bukan di dalam. Namun lantai kayu terasa lebih hangat daripada tanah hutan. Ia menatap langit yang terlihat di sela atap, berpikir tentang hari yang baru saja ia lalui. "Ada dunia lain," bisiknya pada diri sendiri, "dan aku bisa memasukinya." Namun di balik keberhasilan kecil itu, ia juga menyadari sesuatu yang lain. Dunia ini tidak lebih lembut dari hutan. Ia hanya lebih licin. Kesalahan kecil bisa berakibat lebih besar. Kata yang salah bisa mengakhiri segalanya. Ia menggenggam kain ikat kepalanya, memastikan masih terpasang. Bagi Sangkala yang usia 10 tahun, itu bukan lagi sekedar kain. Itu adalah pengingat bahwa ia sedang membangun dirinya sendiri. Di Jarawang, di tempat-tempat yang belum ia kenal, roda kekuasaan terus berputar. Tumapel perlahan bergerak menuju takdirnya. Besi-besi ditempa, nama-nama besar disiapkan oleh sejarah. Sangkala belum tahu itu. Tetapi malam itu, di serambi rumah orang lain, ia tertidur dengan satu keyakinan baru. Ia tidak akan kembali menjadi anak yang hilang di hutan. Dunia lain telah terbuka, dan ia telah melangkah masuk.